Ada fakta menarik teman-teman yang dimana di sini Harry Plus banyak di tag di beberapa postingan. Ini menjadi kebanggaan bagi orang-orang pelaku bid'ah yang dimana mereka melakukan amaliyahnya itu ternyata ada bimbingan, ada anjuran dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, di sini ada salah satu akun atau ada salah satu orang yang membuka fakta bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyatakan kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya bahwa merayakan Maulid Nabi itu bisa mendatangkan pahala, bahkan kelak di akhirat akan dibangkitkan dengan para syuhada dan juga dengan para orang-orang saleh. Sangat luar biasa. Ya, di sini saya ingin tepuk tangan sebenarnya dengan penemuan mereka ini dari dalil tersebut. Saya ingin memberikan apresiasi sebenarnya. Namun di sini kok ada yang janggal, ada yang aneh, yang dimana di situ mereka ini hendak ingin membungkam pernyataan dari Ustaz Khalid Basalamah, yang dimana beliau memberikan pernyataan di depan umum. Silahkan datangkan kepada saya, kata Ustaz Khalid Basalamah, yaitu apabila ada satu dalil saja dari salah satu keempat imam mazhab menganjurkan di antara mereka untuk merayakan maulid, maka mungkin beliau akan memberikan apresiasi, bahkan kalau perlu akan ikut merayakan maulid Nabi tersebut, teman-teman. Tetapi apa? Beliau menyatakan tidak akan pernah ada. Ini kata beliau, kata Ustaz Khalid. Namun pada kenyataannya di sini ada salah satu santri yang memberikan bukti bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i melakukan dan menganjurkan perayaan Maulid tersebut. Seperti apa pernyataannya? Coba kita simak agar kalian sama-sama tahu. Langsung saja ke video. Tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabiin, 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada nggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada, satu pun tidak ada statement mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, teman-teman, dengar. Waduh, ini kalau saya membaca bismillah seperti ini, habis Harry Plus dicaci maki, dihina, direndahkan, dicemooh sama santri-santri Aswaja. Karena apa? Mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan cara apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Oh, baca bismillah saja gak becus, sok bicara agama. Pasti mereka akan bilang seperti itu. Tetapi kalau ada orang gak becus seperti ini mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. karena dia membela acara bid'ah maulid, pasti dia akan dibela, dijunjung, diaku-akukan. Sampai akun yang nge-tag video ini memberikan caption. Coba kita baca captionnya. Semoga berkah dan bermanfaat. Amin. Saya pernah membahas akun kajian nasihat ini ya teman-teman, yang juga memberikan fitnah. Ini dia videonya. Kalian tinggal simak bahwa memang akun ini sering ya melontarkan fitnah-fitnah di media sosial, terkhusus di Instagram, dan sekarang berusaha untuk memfitnah Al-Imam Asy-Syafi'i dengan dalil-dalil yang terindikasi palsu. Ya, seperti apa kepalsuannya? Nanti kita akan bedah setelah kita mendengar seperti apa fatwa Imam Asy-Syafi'i ini. Tapi kembali lagi kepada pasal tadi, bahwa apabila yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ini saya pasti akan dihujat, dicaci maki, dicemooh sama santri-santri yang sudah mondok ribuan tahun itu. Sudah fasih baca kitab kuning, merah, putih, kelabu, dongker, dan beserta kitab-kitab warna-warni lainnya. Coba kita ulang, dengarkan bismillahirrahmanirrahim ini biar kalian tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu al-Imam Syafi'i man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a lahum makanan wa amila ihsanan wa sarra sababan li qiraati ba'atsallahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wa syuhada'i was sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Yang artinya Imam Syafi'i telah berkata, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mengadakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempersiapkan makanan, menghiasi tempat, melakukan kebaikan, dan hal itu semua menjadi penyebab membaca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap. Ba'asallahu, ya, maka niscaya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama para siddiqin, para syuhada, ya, para sholihin, wa yakunu fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh nikmat. Ya. Siap, nikmatnya panjang ya teman-teman. Ini ya. Di sini saya akan mengungkap
fakta yang sebenarnya dari dalil yang dia bacakan itu, apakah benar itu perkataan Imam Syafi'i atau hanya sekedar fitnah. Karena orang pelaku TBC ini, mereka ini tidak segan-segan untuk memfitnah Nabi Muhammad SAW, berdusta atas Nabi Muhammad SAW, dan juga mengatakan yang tidak-tidak tentang Nabi Muhammad SAW. Di dalam perkara ini hanya kepada Imam Syafi'i ya teman-teman. Kepada Nabi Muhammad saja mereka berani untuk berdusta, apalagi hanya kepada Imam Syafi'i, apalagi hanya cocok logi dalil. Maka dari itu saya di sini akan memaparkan fakta apakah ini benar perkataan Imam Syafi'i ataukah bukan. Coba kita langsung baca seperti apa bantahannya. Di sini teman-teman, saya sudah dikirimi beberapa data bahwa pernyataan ini bukan perkataan Al-Imam Syafi'i. Coba kita langsung simak seperti apa faktanya teman-teman. Di sini ada pun perkataan Al-Imam Syafi'i yang dinukil sebagai berikut. Barang siapa yang mengumpulkan orang untuk melaksanakan perayaan Maulid Nabi karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW secara berjemaah dengan menyediakan makanan dan berlaku baik, niscaya Allah akan bangkitkan di hari kiamat beserta para ahli kebenaran, syuhada, dan para sholihin. Kalimatnya seperti ini ya. Dan apakah ini benar perkataan Imam Syafi'i? Tunggu dulu, kita simak faktanya. Yang menukil perkataan di atas tidak menyebutkan sumber rujukannya atau menunjuk ke kitab induk Imam Syafi'i. Ini poin pertama. Terus yang kedua, karena yang kami temukan adalah perkataan tersebut dinisbahkan kepada Al-Imam Al-Yafi'i. Ya, Al-Yafi'i ya, bukan Asy-Syafi'i ya teman-teman. Yaitu Al-Imam Al-Yafi'i Al-Yumna sebagaimana dinukil dari kitab Raudhatut Thalibin. Ya, di sini disebutkan dengan kitab-kitabnya ya teman-teman, beserta halamannya kalau perlu. Beserta halamannya kalau perlu. Dan bunyinya seperti apa? Seperti ini. Al-Imam Al-Yafi'i Al-Yumna berkata, barang siapa berkumpul untuk acara Maulid Nabi karena kecintaan pada Rasulullah SAW dengan berjemaah dan menyediakan makanan dan tempat. Oh, ini sangat-sangat mirip ya teman-teman, persis identik perkataannya. Dengan berjemaah dan menyediakan makanan dan tempat juga berlaku baik, niscaya karena sebab ini Allah akan bangkitkan di hari kiamat bersama para siddiqin, syuhada, dan para sholihin, dan akan berada di surga yang penuh kenikmatan. Raudhatut Thalibin lengkap dengan bab beserta halamannya. Ini sudah dicantumkan. Jadi jelas di sini ya, kalau perkataan tersebut adalah fitnah. Fitnah cocok logi, memfitnah Al-Imam Syafi'i, dan usaha mereka untuk mempermalukan Ustadz Khalid Basalamah gagal total. Karena pernyataan yang mereka nukil bukan perkataan Imam Syafi'i, tapi Al-Imam Al-Yafi'i. Ya, bukan Syafi'i. Ya Allah, apa gak punya malu mereka ini ya teman-teman? Gak punya malu paling. Na'udzubillah. Sebenarnya kita ini, apalagi orang-orang salafi, mereka ini meminta kalian untuk memaparkan dalil. Untuk apa? Untuk memberikan bukti. Bukti dari kitab-kitab Al-Imam Syafi'i atau keempat imam mazhab itu. Bukan perkataan orang lain lalu dinisbahkan kepada salah satu keempat imam mazhab. Kan ini memalukan teman-teman. Ya, memalukan. Sok-sokan mereka baca kitab. Apakah mereka tidak mikir semua orang bisa mengakses kitab dengan mudah pada zaman era digital ini? Sok-sokan. Ya, sok-sokan. Ya Allah. Seharusnya kalau mereka ini ingin mengutip pernyataan dari Al-Imam Syafi'i, harusnya mereka ini mengutip dari kitab atau dari kitab Ar-Risalah, yang dimana di situ jelas perkataan Al-Imam Syafi'i, bukan dari kitab-kitab yang tidak disebutkan sumbernya. Sok-sokan mempermalukan diri. Berarti itu namanya sok mempermalukan diri, dan terbukti. Ya, beruntung dia tidak menampilkan wajahnya. Jadi tidak bisa kita lihat seperti apa betapa malunya dia ya teman-teman. Ketika aduh ya Allah, tidak punya banyak lagi saya komentar. Saya saja malu ya, apalagi dia. Ya sudah, tinggal kalian saja komentar di bawah. Kalau kalian merasa tahu ada salah satu dari keempat imam mazhab yang menganjurkan kita untuk melakukan tradisi bid'ah ini, yaitu maulid, silahkan komentar di bawah atau buat video. Ini loh Heri Pras, dalilnya Maulid Nabi dari keempat imam mazhab. Silahkan, top berarti kalian. Keren.